Bayangkan bertemu seseorang secara online, membangun kepercayaan, dan kemudian mengalami kenyataan yang mengejutkan. Seorang pemuda yang tertarik oleh seorang wanita yang dikenalnya di Facebook hanya untuk menemukan kebenaran mengerikan tentang identitasnya. Pertemuan mereka berakhir dengan misteri, penipuan, dan akhirnya yang mengejutkan. Apa yang terjadi ketika kepercayaan disalahgunakan dan bagaimana kehidupan seseorang bisa berubah seketika? Yuk kita bahas. Seorang pria bernama Andre Tristanto, berusia 21 tahun, tinggal di Malang, Jawa Timur. Andre memiliki seorang kenalan yang mengaku sebagai perempuan bernama Feby. Perkenalan mereka dimulai dari jejaring sosial Facebook. Feby mengaku kepada Andre bahwa dia adalah seorang perempuan berusia 22 tahun yang tinggal di sebuah rumah kontrakan di Desa Semboro, Jember, Jawa Timur. Sehari-hari, Feby mengatakan bahwa dia memiliki usaha salon kecil-kecilan yang sedang dirintis di rumah kontrakannya tersebut. Setelah perkenalan singkat itu, mereka sering bertukar pesan melalui Facebook dan akhirnya sepakat untuk bertemu di salon milik Feby. Namun, pertemuan itu berakhir dengan sangat memilukan. Pada suatu hari Jumat di bulan Mei tahun 2017, Andre yang sudah tertarik dengan Feby memutuskan untuk menemuinya di salon. Andre berangkat dari rumahnya di Malang menuju Jember menggunakan sepeda motor Honda Beat. Sekitar jam 12 siang, dia tiba di salon milik Feby. Setelah mereka bertemu langsung, Andre terkejut mengetahui bahwa Feby bukanlah perempuan tulen melainkan seorang waria bernama asli Viko Apridianto. Andre merasa kecewa dan memutuskan untuk segera meninggalkan salon tersebut. Yang memahami kekecewaan Andre, berusaha merayu agar Andre tetap tinggal di salon. Akhirnya, karena terus mendapat paksaan, Andre memutuskan untuk menginap di sana. Singkat cerita, saat malam itu, Feby yang sudah tidak mampu menahan joninya mulai memaksa Andre untuk melakukan pengenceritan. Namun, Andre yang merupakan laki-laki normal, langsung menolak ajakan tersebut. Meskipun ditolak, Feby terus berusaha mencari cara agar Andre mau memenuhi keinginan joninya. Tidak menyerah, Feby yang merasa dikhianati kemudian meminumkan Andre pil setan yang dicampurkan ke dalam minuman siluman. Ketika dikonsumsi secara berlebihan, bisa membuat orang merasa beterbangan. Setelah meracik minuman siluman, Feby langsung menyuguhkan minuman siluman itu kepada Andre yang saat itu sedang beristirahat di kamar. Tidak lama setelah meminumnya, mulut Andre mulai mengeluarkan buih. Melihat Andre tidak berdaya, Feby langsung membuat Andre tidak sadarkan diri. Kemudian, memindahkan menuju pinggir sumur dekat rumahnya. Sesampainya di sana, ditenggelamkannya ke sumur lalu menutupnya. Setelah melakukan aksinya tersebut, Viko segera menggadaikan motor milik Andre kepada tetangga dekat rumah kontrakannya sebesar 1,5 juta rupiah. Sementara itu, keluarga Andre di Malang mulai merasa khawatir karena Andre tidak kunjung pulang dan tidak bisa dihubungi. Setelah beberapa hari menunggu, keluarga akhirnya memutuskan untuk melaporkan kehilangan Andre kepada pihak kepolisian setempat. Sehari setelah kejadian, Feby tetap menjalani aktivitasnya seperti biasa, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. 2 bulan setelah kejadian itu, atau tepatnya pada bulan Juli tahun 2017, Feby memutuskan untuk pindah dari rumah kontrakannya tanpa berpamitan kepada pemilik rumah. Bahkan, menurut pemilik kontrakan, Feby belum membayar uang sewa rumah selama sebulan terakhir. Setelah kejadian itu, Feby memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya di Lumajang, Jawa Timur. Di sana, ia menjalani kehidupan sehari-hari seperti biasa tanpa merasa beban sedikit pun. Feby juga tetap aktif di media sosial dan sering mengunggah foto-foto dengan pose seksi di Facebook. Pada tanggal 22 September tahun 2017, pemilik rumah kontrakan tempat Feby tinggal sebelumnya sedang membersihkan rumah karena akan ada penyewa baru. Pemilik rumah tersebut terkejut menemukan benda mencurigakan mengambang di sumur rumah itu. Pemilik rumah, dibantu oleh tetangga, segera melaporkan penemuan tersebut ke kantor polisi terdekat. Pihak berwajib yang menerima laporan segera mendatangi lokasi dan menemukan kerangka yang sudah tinggal tengkorak, dengan bagian tubuh diikat tali dan diberi beban genteng untuk memastikan tubuh korban tenggelam di dalam sumur. Kerangka tersebut kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Pihak kepolisian juga meminta keterangan dari pemilik rumah kontrakan. Untungnya,
Pemilik rumah masih menyimpan data-data penyewa sebelumnya, sehingga memudahkan polisi untuk menyelidiki kasus ini. Tidak butuh waktu lama, polisi segera memburu Feby. 2 hari setelah terkuaknya kasus ini, tepatnya pada tanggal 24 September tahun 2017, pihak kepolisian berhasil menangkap Feby yang sedang bersembunyi di sebuah rumah di daerah Klakah, Lumajang. Ia segera dibawa ke Polres Jember untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dalam interogasinya, Feby alias Viko mengakui bahwa dialah yang melakukan kejadian tersebut. Ia menceritakan setiap detail kejadian, mulai dari awal perkenalan hingga kronologinya. Berdasarkan pengakuan Feby, pihak kepolisian segera menghubungi keluarga Andre untuk memastikan identitas korban. Berkat hasil tes DNA, terungkap bahwa kerangka tersebut memang benar Andre. Berdasarkan hasil autopsi, diketahui bahwa penyebab kematian Andre adalah kelebihan dosis obat. Setelah keperluan autopsi dan penyelidikan selesai, pihak kepolisian menyerahkan penemuan kepada keluarganya untuk dimakamkan dengan layak. Sementara itu, Feby resmi dijadikan tersangka dalam kasus ini. Untuk motifnya, Feby mengaku bahwa dirinya tidak dapat menahan Joninya untuk berkencerit. Namun, karena Andre terus menolak, Feby menjadi kalap dan terjadilah peristiwa tersebut. Atas perbuatannya, dia dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa seseorang. Sidang perdana untuk kasus ini digelar di Pengadilan Negeri Jember, dan pada tanggal 20 Maret tahun 2018, Majelis Hakim menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 11 tahun kepada Viko. Vonis tersebut ternyata lebih ringan dibanding tuntutan dari jaksa yang menuntut hukuman penjara selama 12 tahun. Pesan yang dapat diambil dari cerita di atas adalah pentingnya kewaspadaan dan kehati-hatian dalam berkenalan dengan orang baru, terutama melalui media sosial. Jangan mudah percaya dengan informasi yang diberikan orang yang baru dikenal. Selalu lakukan verifikasi dan hindari pertemuan di tempat yang tidak aman. Cerita ini juga mengingatkan kita untuk selalu melibatkan Tuhan dalam setiap tindakan dan keputusan kita. Karena hanya dengan petunjuk dan perlindungannya kita bisa terhindar dari risiko yang tidak terduga. Bagaimana cerita ini? Mengapa Andre tetap memutuskan untuk menginap di salon tersebut meskipun merasa kecewa setelah mengetahui identitas asli Feby? Silahkan komentar di bawah. Serta jangan lupa like dan subscribe